terus berganti. Banyak yang telah terjadi, dirimu kian pasti serahkan kurai. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang, tempatku tuju segala angan dan harapan, tempat berpadu cita-cita dan impian, tempatku tuju. Sedang apa yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus berganti, tekad yang ku miliki kini tak terbukti. Segala kan ku gambar, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah gemilang, tempat ku tuju segala angan dan harapan, tempat ku padu cita-cita dan impian, tempat ku tuju. Segala yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Selalu. Baiklah pemirsa, kita sambut co-host dan host fenomenal lulusan Universitas Alam Semesta, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Segala angan dan harapan, tempatku baru, cita-cita dan impian, tempatku tuju. Segala angan dan terlatih, tempat menyatu, segala harapan tujuanku selalu. Segala angan dan harapan, tempatku baru, cita-cita dan impian, tempatku tuju. Segala harapan dan tempat menyatu, cita-cita dan impianku selalu. Luar biasa, amazing ya. Mana suaranya? Give applause for Rida Oke dan Bukan Empat Mata Band. Mas, Yang terdiri Bukan Empat Mata ada Pram, ada Bana, ada Ius, ada Iwan, ada Kampret, dan biang keledainya di belakang itu lah. Itu namanya Pepi. Pepi itu artinya penyanyi pasar impres. Gua udah diem di belakang. Iya. Acara baru mulai. Iya, memang ada. Sudah mau membuka konfrontasi. Berarti listening skillnya nggak tajam. Gua salah apa malu, Pak? Lo dari lahir udah salah. Lagian baru mulai udah. Enggak, yang gue bikin sakit hati gue biang keledai. Iya kan Mas, dikatain gitu, terus udah gitu katanya apaan itu rambutnya katanya kayak melon Bogor gitu. Sabar, sabar, tenang, gua belain loh. Belain, Pe. Bukan gua belain, ini bukan Milan Bogor. Apa, Mas? Semangka. Terserah. Mau data yang dikatain apa terserah. Iya. Yang penting gue punya saudara di sana. Itu ya.
Pantesan dari tadi lektingnya kok nambah gitu. Gila ya Mas. Gua bikin perkumpulan namanya PLT. Apa itu? Persatuan Lampu Taman. Ketemu lagi nih, bukan Pak? Ini momen yang paling bagus sekali ya. Bintang tamunya juga inspiring dan penonton juga subhanallah luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Dan luar biasa, ini yang sebelah kanan dari mana? Luar biasa. Saya dulu sekolah juga Muhammadiyah, tapi SMP waktu itu. Anak saya SD. Memang dasar agama saya waktu kecil memang dikuatkan oleh orang tua saya. Luar biasa. Jadi punya pitch control, punya keimanan yang kuat ya. Jadi walaupun samping kanan kiri ada bidadari tanpa ekor, tapi saya tidak. Sayap kali Mas. Saya tidak pernah tergoda Iya. ya. Dia ngatain bidadari tanpa ekor. Dia juga seorang pangeran. Pangeran apa? Pangeran tanpa pikiran. Pegang sapa yang sebelah kanan ini bapak-bapak dan adik-adik yang sangat luar biasa. Ini adalah semua ini perusahaan teladan ini ya. UMR-nya aja sudah melebihi UMR provinsi DKI. Alhamdulillah. Wih, luar biasa. 5 kali lipat, tapi diambil 5 bulan sekali ya Pak. Sama dong Mas. Uang makannya 3 ya. 3 juta. 300.000. 300.000 sehari tapi Iya, ya Mas. sehari, ya. Oke, bapak-bapak, mbak-mbak yang cantik di depan sini dari mana? SOS, jadi tolonglah jiwa kami ya. Ini perlu jiwanya ditolong ya. Daripada ini jiwa miskin yang Untuk Rida, kamu sapa yang satu leteng dengan kecantikannya hampir sama dirimu ya. Pasti Mas. Ya. Iya, yang cantik-cantik di tengah dari mana? Kamu sapa yang sebelah kiri, ini adalah mantan-mantan kamu dulu ya. Maksudnya mantan majikannya dulu seperti ini. Banyak banget mantannya. Yang ganteng-ganteng dan ada yang cantik satu dari mana? Ini pas kebetulan ini sapa makhluk astral yang ada di sebelah sini. Yang sebelah sini dari mana? Baik, temanya kita pada malam hari, temanya adalah pantang menyerah. Never ending struggle. Never give up. Fighting spirit. No pain, no gain. Maju terus. Saya sangat setuju dengan temanya ini ya. Sangat setuju dengan temanya ini. Betul Mas. Ya. Jadi membuat orang itu tidak pesimis atau kalah sebelum perang. Terus people war. Ya. Termotivasi, Mas. Termotivasi. Ini mereka seperti apa dulunya ya? Alhamdulillah di bukan malam tapi mereka ada berubah jadi orang. Pemirsa, malam ini saya akan kedatangan tamu-tamu inspiratif seperti seorang wanita cantik yang rela menjadi cleaning service demi membiayai kuliahnya. Itu, saya tadi kan belum ngomong ya kan. Lempar bibir saya. Sampai di mana tadi Mas? Asisten rumah tangga, lulus kuliah dengan predikat cum laude. Bus. Dan supir taksi dosen S2. Wow. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bukan Pak. Apa yang ada hidup adalah anugerah. Dari jam 7 sampai jam 3 itu kerja pagi. Dari jam 3 sampai jam 5 ada waktu tuh belajar Mas. Terus dari jam 5 sampai jam 9 kuliah. Tetap jalan.
Masih semangat? Mana suaranya? Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah seorang yang pantang menyerah untuk mewujudkan keinginannya. Meraih pendidikan, ia menjadi profesi sebagai, maaf ya kalau saya sebut terus ya, itu ada tulisannya karena cleaning service demi membiayai kuliahnya. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Mariana Duma Simanjuntak. Gak apa-apa, sepekat-sepiki gak apa-apa. Sama aku, kalau sama dia jangan. Kan beda alam ya. Jangan ragu-ragu, diulangi lagi. Ulang lagi, gak usah malu saya. Pening bandnya pening ya. Kamu diulangi dari tempat parkir sana ya. Jauhan. Dari situ. Situ aja gak apa-apa, situ aja. Situ aja. Ya. Musik, Kita panggil Duma Mariana Simanjuntak. Tadi ada yang ini bagudung ini tadi ada. Bilang aja lu ngarep juga. Bagudung tuh bahasa sananya itu berarti tampan. Jadi kamu kalau ketemu sama orang daerah sana bilang bagudung, kamu bilang terima kasih. Dulu tanya dulu sama dia orang sana. Iya. Bener bagudung artinya tampan. Iya. Ya. Gua percaya. Iya. Gua bagudung. Terima kasih. Bagudung Tano. Kayaknya bukan itu deh, Mas. Apa ya? Bukan. Mereka orang daerah sana jadi tahu bagudung kan Bener. ya. Bagudung apa sih? Tampan, Mas. Loh, tampan kan luar biasa. Bisa selalu. Amin. Luar biasa, bener-bener bagudung. Silakan duduk. Pokoknya Di sana. gua bagudung. Semuanya di sini bagudung. Semuanya enggak. Ini khusus spesial istimewa nih. Muncul lagi. Bagudung itu hanya yang punya milik kamu. Milik kamu dari wisuda malam hari ini. Oh gitu. Pepi Bagudung. Pep, tadi si siapa Mbak Duma bilang emang Bagudung tampan. Iyalah. Emang kamu tampan dibandingin sama tikus-tikus yang lain. Balik, kalah. Selamat malam untuk Mbak Duma Horas. Apa kabarnya ini? Baik, Mas. Subhanallah. Puji Tuhan memberkati luar biasa. Langsung saja nih. Kaburnya. Ini tulisannya jelek sih nggak jelek. Laptop tulisannya nggak ada yang jelek, emang udah dari sononya begitu. Terus yang jelek yang mana? Pikiran Ya. lu yang jelek. Dirimu menjalani profesi sebagai petugas kebersihan untuk membiayai kuliah. Nah, ini salah satu ekspresi dia dulu. Waktu masih menjalani jadi apa, Mas? Jadi kena angkot. Gila. Is that true nih, monggo. Gimana? Monggo, gimana? Iya, saya menjalani petugas cleaning service untuk membiayai kuliah saya, Mas. Iya, untuk membantu kedua orang tua. Ya, Mas, tuh kok jangan kayak gitu. Jangan kayak gitulah, bener-bener kayak Bagudung yang ini mana? Kayak mana mukanya? Saya ini melihat dirimu ibaratnya kayak bahasa Inggris Britishnya speechless. Speechless. Jadi tidak bisa bicara dan berkata-kata karena semangat hidupmu, semangat juangmu itu menjadikan inspiring para generasi-generasi muda di seluruh Indonesia dan dunia. Betul kali. Terpukul. Lalu.
Terus saya kuliah dan masih semester 2, Mas. Semester Sekarang masih 2. Iya. Terus bagi waktunya gimana kerja waktunya, sama kuliah? Dari jam 7 sampai jam 3 itu kerja Pagi. dari jam 3 sampai jam 5 ada waktu itu belajar, Mas. Belajar. Terus dari jam 5 sampai jam 9 kuliah. Kalau manajemen waktunya nih sama kalian, cuma beda kalau ini kerja kuliah kamu tidur. Memang Banyakan tidur itu. bener-bener manusia apakah? Orang tua saat ini, maaf, dirimu masih bekerja atau berprofesi sebagai apa nih? Orang tua, Mas. Iya. Orang tua wira swasta. Wira swasta. Iya. Maksudnya berdagang atau? Iya, berdagang. Ayah Ini berdagang. juga wirawiri orang tuamu kesana. Wirawiri bikin proposal. Di sini. Urutan pertama kedua itu ditulis sendiri. Seolah-olah yang nyumbang gede. Kok tahu banget, Mas? Tahu, aku ngalami juga. Nah, coba pertanyaannya Pepi tadi, wira swasta apa? Ya, jadi jualan, Apakah berjual- Berdagang. dagang. Dagang 9 bahan pokok atau Sembako atau dagang pakaian? kelontong atau apa tuh? Iya, berdagang misalnya sayur-sayuran gitu, Mas. Ayo. Apa sih yang melatar belakangi dirimu bekerja menjadi petugas kebersihan? Kabarnya ingin bantu biaya adikmu sekolah. Iya, Mas. Membantu biaya adik sekolah. Kalau ada sisa kedua orang tua dan biaya kuliah. Itu namanya kristalisasi keringat. Duit berkah dengan mengeluarkan tenaga dapat imbalan. Subhanallah, itu bisa menjaga luar dalam kita. Karena duitnya sedikit tapi berkah, banyak tapi nggak berkah, kasihan, mengotori darahmu sendiri dan nanti endingnya tuh nggak nyaman. Percara gejala stroke ringan dulu nih. Cocok apa ya? Cocok musola ya. Ai kurius nih ya. Kasaran. Kenapa dirimu memutuskan untuk tetap melanjutkan sekolah tinggi? Apa nggak takut kamu lihat ke bawah gitu? Sekolahnya, Mas. Bukan naik pohon. Sebenarnya habis tamat saya pengen kuliah, Mas, kemarin. Cuman nganggur 1 tahun kerja dulu karena orang tua saya nggak mampu biayanya. Setelah 1 tahun ada biaya, saya kuliah. Saya ingin kuliah dan jadi orang sukses, Mas. Kalau boleh- Subhanallah, luar Luar biasa. biasa. Boleh. Kalau boleh tahu sekarang ambil jurusan apa kuliahnya? Ekonomi manajemen. Wah, manajemen. hitung duit, cita-citanya banyak duit, alamnya terkabul nanti. Amin. Emang cita-citanya pengen jadi apa dulu? Seorang manajer. Pengen jadi Wah, manajer. amin, kita doakan ya. Kita doakan bareng-bareng Amin. ya. Bang, doakan, Bang. Amin. Biasanya kalau dibuka depan mata, Iya. apapun keinginannya terus kita mendoakan semua, energi Iya. yang positif itu akan datang ke tempat kamu, tinggal indah pada waktunya. Amin. Dan subhanallah nanti akan datang pada diri. Amin. Karena doa-doa orang yang didolimin itu akan benar-benar Menunjuknya ke sono. luar biasa. Luar biasa. Tapi kayak ini Sanas Hak ya, ekspresinya. Oh iya, iya. Soraya Hak, itu Face-nya kayak ya, muda-muda hak gitu ya. Hak tinggi itu ya. Beda dong. Balik alek. Pemirsa. Sebagai petugas kebersihan stasiun yang berwajah cantik, sering nggak sih dirimu digoda oleh calon penumpang yang lewat nih, monggo? Sering. Setiap hari. Yang godain pedagang atau penumpang? Pegawai. Pegawai juga. Penumpang. Godaannya seperti apa? Iya. Sweet sweet tak tak. Apa jeneng? Lo kan biasanya cowok-cowok bibir lorak-lorak itu kan kalau lihat wanita cantik sweet sweet tak tak.
Atau hai cewek, godain gua dong. Itu ketahuan ya. Ketahuan angkatan tahun berapa? Godain cewek begitu. Nggak begitu zaman sekarang, Mas. Lebih sopan ditanya-tanya. Apa? Namanya siapa, Mbak? Gitu. Lagi ngapain nih? Copet. Lu berarti sudah bisa membaca psikologi seorang. Hari gini tidak ada orang yang mau berbuat jahat kelihatan jahat. Pertama pura-pura baik dulu. Itu namanya suzon, Onyong. Nggak bisa. Nggak Itu bisa. kriterianya gitu. Iya. Awalnya gitu baik. Duduk di bandara, mau kemana mas? Kakinya geser. Geser tasnya yang diajak ngobrol. Temannya suruh ngambil. Baru udah diambil, di kode sret, kita mas makasih mas pulang. Ketemu di apa? Lah aku jalanin mas dia. Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada 2 orang pria yang berhasil mendapatkan nilai A dalam skripsinya. Yang satu sukses di entertainment, yang satunya adalah lulusan S2 Jerman yang memutuskan menjadi pengemudi taksi. Kita sambut Oni Saryal dan Papa Peter ya. Luar biasa, ini kemarin saya lihat di salah satu stasiun juga. Stasiun. Gambir Jatinegara. Televisi diwawancarai. Orangnya sabaran Wawancarai banget. ini Bapak ini ahli dari Jerman, dari penataan apa namanya? Bukan tata kota apa? Lalu lintas, perhubungan apa? Namanya apa Pak kalau bahasanya? Verkehrswesen. Sabar pelan-pelan coba. Transportasi lah. Ya, transportasi. Balik ke Selamat malam Mas Oni dan Pak Yan. Apa kabarnya Pak? Selamat malam Mas. Kabar baik. Alhamdulillah. Pak Yan? Wanda, Pak. Wah, Wanda Pak. Baik sekali. Ya. Iya, artinya emang itu. Luar biasa. Luar. Maksudnya hari ini luar biasa dan baik sekali. Iya. Ngeles nih orang. Loh, lama saya di Hamburg loh. Oh, pelajarin tentang apa, Mas? Dari TKI di sana. Untuk Mas Oni dulu nih. Kayaknya akhir-akhir ini jarang terlihat di layar kaca. Lagi sibuk apa nih sekarang? Kebetulan ada sih Sabtu Minggu di Trans Bro and Bray. Oh, apa itu? Dan ada persiapan lagi ya? Acara Sketsa. Wow, Konser sketsa. Awal. Nanti ada lagi yang baru bersama. Wah. Wow. Pepi. Iya, judulnya apa? Pendekar bibir racun ya. Lebih enak mana nih? Jadi dubber atau jadi pemain sinetron? Mana yang lebih menguntungkan, Monggo? Semuanya enak Mas. Gimana namanya pekerjaan? Kalau kita nikmati ya, jadi kita jadikan suatu hobi, itu bakal nikmat Mas. Betul sekali. Mas Oni itu juga tahu sejarah saya, tahu ya Mas Oni ya? Ya kurang lebihnya. Iya tahu. Karena waktu dia ngisi acara dubber di salah satu jalan Saharjo sana ada ngisi suara. Saya tuh bolak-balik hanya pengen makan aja harus datangin namanya sahabat saya namanya Mas Ari Molen itu ya di situ saya. Kok makan tiap hari nih. Ini kisahnya gembira sekali ya. Tangan dong, tangan. Ya gembira Mas. Bahagia gitu, bahagia. Kan bahagia. Lalu bau minyak. Tahu dia tahu. Untuk Pak Yan. Langsung saja nih Pak. Belakangan ini di media sosial banyak membicarakan tentang Bapak seorang pengemudi taksi dengan pendidikan S2 lulusan Jerman. Kamu juga Jerman, jejer Kauman itu rumahnya. Gimana ceritanya, Monggo?
Yang ditanya lulusan Jermannya atau taksinya? Taksinya aja Pak. Ya simpel aja. Saya sekitar 3 tahun tidak punya pekerjaan yang pas buat saya. Jadi tidak ada yang pas. Belum buat saya. pas ya? Belum pas. Ya. Ada tawaran tapi buat saya nggak Belum pas. cocok. Nah kebetulan dekat rumah 100 meter itu ada pool taksi baru buka. Terus itu ditulis saat dicari supir taksi. Nah kaki saya sehat, tangan saya sehat, mata saya masih terang, punya SIM, saya daftar ke situ. Terima dah. Ini kamu masih muda-muda, tangan sehat, kaki sehat, pikiranmu yang nggak sehat. Loh, ketawain moni. Lucu loh Mas. Bos, itu lucu-lucu. Ini kan sebetulnya kan, ini dulu kan kecambah itu. Untuk Pak Yan. Sebelum terjun menjadi seorang pengemudi taksi, profesi apa yang Pak Yan jalani ini? Monggo. Saya ke Jerman tuh tahun 76, 29 Januari 1976, kembali itu Juli 88. Dari situ sampai 3-4 tahun terakhir, saya berprofesi sebagai konsultan kebanyakan. Bergerak di bidang transportasi dan air. Di Jakarta tadi? Keliling Indonesia. Mungkin yang terakhir itu waktu tsunami dengan Palang Merah Jerman dan Palang Merah Swiss. Saya bangun 1.300 rumah di Tenom sama Calang. Itu dari Palang Merah Jerman. Lalu Palang Merah Swiss itu di Sigli, sekolah untuk 700 siswa. Jadi itu yang terakhir saya lakukan. Terus 3 tahun terakhir ada proyek kecil di NTT, pasang listrik tenaga surya untuk dari airport ke kota Kupangnya. Kebetulan itu kampung saya, jadi saya pasang beberapa unit. Sekarang sudah cukup banyak berdasarkan pengalaman yang ada. Jadi itu yang saya lakukan. Sebelum-sebelumnya waktu saya datang, saya banyak bergerak di transportasi dan air. Contohnya di yang saya buat tahun 91 bersama 2 orang Jerman, itu Gerd Wolf sama Gunther Ulke. Kita bikin busway Blok M Kota. Misalnya kita yang bikin. Lalu sempat dengan perusahaan Austria, kita bikin di UP5 Balikpapan sekitar tahun 99, seawater desalination plant, jadi air asin jadi air tawar, kira-kira 200 kubik per jam produksinya. Itu tahun 99. Kira-kira itu, dan beberapa di Sumba itu konsep air bersih untuk pedesaan dengan GIZ. Kontrak ya, habis kontraknya atau kontrak Pak? Jadi sudah ada gajinya habis bulan Pak. Terakhir di Sumbar itu ya? Enggak, yang terakhir itu di Aceh untuk rekonstruksi, lalu ada di NTT. Kalau Sumba itu sekitar tahun berapa terakhir? 3 tahun lalu lah, 4 tahun lalu. Baru daftar di itu. Karena 3 tahun, 4 tahun nggak ada kerjaan, dan anak-anak selalu bilang, Pak jangan keluyuran melulu keluar luar kota. Nah, itu di Bapak rumah aja. Kemana Pak? Ya kan ke Aceh, kemana Sumba. Nyari duit untuk kamu, malah Bapak nggak boleh keluyuran. Tuh anak saya di situ tuh. Mana? Tuh yang Boleh pakai angkat itu. tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Nah, itu anak saya yang laki. Iya. Bukan yang itu, yang botak bukan kan? Nunjuk-nunjuk. Bukan keluyuran kan bekerja. Bekerja ya. Ya tapi kan kasihan Pak. Kalau contohnya di Aceh ya, saya di sana dinas 5-6 minggu, Baru balik gitu ya. baru balik ke sini paling 5 hari. Nah 5 hari anak-anak Pak ke mall nggak sempet. Saya nggak tahu kapan gedenya nih anak-anak gitu loh. Ya udah kan orang masing-masing. Kembali ke untuk Pak Yan lagi nih sebentar, Mbak Oni dan Mbak Bima ya. Untuk maaf itu gerobaknya tamu tarik mana tadi? Masih ada Mas? Iya. Kebetulan karungnya masih di sini. Enggak, kalau diacak-acak sama anak-anak di situ kan. Papa,
Sebagai seorang sarjana S2 lulusan Jerman, kenapa sih Pak Yan memilih berprofesi sebagai pengemudi taksi? Apa enggak sayang ilmunya tidak banyak terpakai? Sebenarnya sih Jangan jawab. Ini mariwananya luar biasa. Karena bukan Mata tahu sendiri, semakin kesini share rating tetap aja bagus terus dan marketingnya sampai bingung terima telepon untuk orang pada pasang iklan. Jangan kemana, tetap di Mat. Pagi nyapu, ngepel, terus nungguin bapak ibu berangkat kerja sambil nyuci, terus selesai itu baru belanja, habis itu masak. Udah masak selesai. baru berangkat Toyo. Iya. Oke, masih di Bukan Pat. Balik untuk Pak Yan. Bentar ya, Mbak Esa, minum dulu nggak apa-apa. Minum. Nggak usah ditungguin, Nggak. juga diminum. Kok Oni yang malah makan? Oh, Dompet dikasih. bawa, Mbak? Wah, Hai. kalau gitu nggak pakai dompet, tas kresek ada nggak, Mbak? Pak Yan, lanjut pertanyaan tadi sebagai seorang sarjana S2 lulusan Jerman. Kenapa sih Pak Yan memilih berprofesi sebagai pengemudi taksi? Apa enggak sayang ilmunya tidak banyak terpakai nih, monggo? makanya tadi saya tanya sama Mas Tukul, Ye. ada dua kan, tanya S2-nya atau tanya supir taksinya. Ya, Supir taksi dua-duanya. itu saya jawab bahwasanya semua saya sehat, untuk itu bayaran yang saya dapat pas. Jadi pada prinsipnya begini Mas Tukul, saya ini kepingin sambil menyelam minum air, sikat gigi, cuci kaki, Banyak gitu ya. segala macam. Banyak aman, Pak. Nah kalau kita mau konsentrasi di transportasi, harus tetap berkecimpung di transportasi. Salah satu segmen yang saya bisa masuki adalah supir taksi. Kenapa? Sopir taksi itu bekerja satu hari 20 jam. Dia buka mata dia buka telinga dia tahu persis permasalahan kemacetan. Jadi saya pikir kalau kita terjun serius ke ranah itu, jadi kita tahu persis Pak masalah kemacetan yang ada. Dengan itu baru kita bisa katakan, oh permasalahannya ini solusinya begini. Kalau tidak, Mas Tukul percuma Pak. Luar. Setuju saya. Sebetulnya kalau saya tuh ilmunya pakai ilmu praktis, tidak berdele-dele. Kalau melanggar 3 kali, SIM-nya dicabut selama 2 tahun, tidak boleh nyupir lagi. Kalau kamu mengambil penumpang, angkut penumpang, berhenti di marka dan sebagainya. Kalau tegas, itu nanti mereka akan sadar dengan sendirinya. Taat. Kembali ke untuk Mas Oni. Iya. Ngomongin tentang ilmu nih. Dirimu kan juga seorang sarjana komunikasi. Yap. Ada kesulitan nggak waktu menjalani kuliah dan juga menjalani profesi sebagai dubber atau main sinetron? Apalagi bisa dapat nilai A di skripsinya nih, monggo. Kesulitan sih pas awalan aja, karena saya ada jeda 7 tahun. Nggih. Pas begitu selesai SMA kan 92 tuh, Nggih. nggak langsung kuliah. Begitu masih syuting segala macam, jeda 7 tahun. Kerja dulu. Pengen kuliah nih, gitu kan. Ya udah. Nah di situ otak agak blank gitu kan, baru pertama kali masuk. Gak usah gitu dong, Mas. Masuk kuliah langsung jedang, gitu kan. Wah, Itu jedam suara apa tuh maksudnya? jedang. Selain jebret ada Sedang ini jedang. udang goreng itu enak. Udang goreng ya. Iya. Ya, Kaget otak gitu tuh ya. agak goyang gitu kan. Glak. Penyesuaian, adaptasi. Mengkondisikan akhirnya. Iya, akhirnya kira-kira ya ada beberapa lama akhirnya udah terbiasa. Dan alhamdulillah sih untuk schedule-nya dulu masih syuting sehat. Iya. Ya kan dalam seminggu itu syuting 4 hari. Dan kalau sore pun pulang jam 5. Jadi syuting mulai startnya tuh jam 11.45 atau jam 12 lah. Jadi saya ngambil kuliah pagi jam 7 sampai jam 11.45. Wah. Jadi ya jam 12 udah ada di lokasi. Kayak gitu Mas. Manajemen waktunya bagus. Karena ada niat. Ada niat. Betul. Kalau orang hidup nggak ada niat ya. Kembali ke lab.
Ini juga kemarin, lo mas aku gak bawa motor, aku tangkap polisi, padahal bawa helm ya. Motornya orang kamu ambil lah ya. Ya iyalah. Menurut kabar yang saya dengar Pak Yan, yang pertama kali mendesain busway di Jakarta, ini bener nggak? Monggo, gimana ceritanya nih? Bener, jadi tahun 91, sekali lagi saya sama teman saya, Gunter Ulke sama Gerd Wolf, saya yang menghitung beban. Jadi Blok M Kota itu koridor 1, Blok M Kota namanya guided bus system, jadi sistem yang pakai jalur, jalur tersendiri, itu yang menghitung bebannya Pak Sudirman Tamrin, itu saya, yang mendesain haltenya itu si Gunter Ulke. Sekarang dia ada di Medan, dia yang bikin jalan tol lingkar luar Medan. Lalu yang menyusun kalimat dan menyusun ini keseluruhan itu si Gerd Wolf. Sekarang umurnya 70, dia udah pensiun. Dia yang mengepalai Jakarta Cikampek, membangun Jakarta Cikampek. Jadi itu awalnya. Nah, mungkin sedikit yang saya bisa katakan. Perbedaan desain yang kita bikin dulu sama yang sekarang terlaksana itu menurut saya ada perbedaan yang sangat prinsipil. Jadi pertama dulu kita mendesain koridor 1 itu ada 6 flyover, 1 underpass, 1 ramp baru di Semanggi. Ya, itu kira-kira dasarnya, dan W-nya itu 60 cm lebih tinggi dari badan jalan. Nah, 91 loh, kita sudah tahu persis bahwasanya untuk public transport itu kita butuh tarif yang murah, ya, kedua dia bisa mengangkut banyak, yang ketiga dia harus mempunyai prioritas, makanya kita buat underpass sama overpass atau jembatan. Tapi kita lihat sekarang yang paling gampang koridor 1 itu sama persis, tapi semua yang ada cost-nya hilang. Ada apanya Pak? Ada cost, ada biayanya. Bikin flyover dihilangin, bikin underpass-nya dihilangin, W-nya 60 cm dihilangin. Apa yang terjadi? Dia tidak punya prioritas. Jadi saya tertarik pada saat Pak Jokowi mau beli 1000 bus. Saya tidak mau mengkaitkan dengan 1000 busnya, tapi tujuan membeli 1000 bus kan menaikkan kapasitas. Nah kalau lampu merahnya 3 menit, beliau minta 5 menit, tiap 5 menit lewat. 2 lampu merah aja sudah ngantri. Dan itu terbukti di Harmoni, mana? Nggak bisa naik. Tetap aja ya? Tetap aja. Lalu kita ribut, mereka masuk ke jalur busway. Dulu 91. Kasih naik, dia nggak mungkin masuk. Tinggi karena ya. Ini juga kadang-kadang ini pengendara motor nih tetap aja ngambil punyanya jalur busway. Ngeyel sih. Kalau ditanya buru-buru, ya, Kak saya mau melahirkan, Pak cowok mau melahirkan. Melahirkan persoalan itu kamu. Balik ke leg. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang asisten rumah tangga yang berhasil meraih gelar sarjana dengan predikat cum laude. Ya, hadir bersama sang majikan yang berkuliah. Kita sambut Darwati dan Dokter Gigi Leli Altasti Bahrudin. Lagi itu rame, walaupun kamu lapar aja rame, apalagi kenyang pasti tidur kan. Ya, gua demen nih kayak gini nih. Ini tak suruh kuliah, tak suruh sekolah, ya nggak mau. Maunya duit, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Masih jawab duit tak dikit. Kerjamu sedikit, masa dapat duit gede dari mana? Gak jelas. Boleh kelak. Kok hidup ya kayak kamu tuh ya. Jahat. Selamat malam untuk Mbak Darwati dan maaf Ibu Leli, selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya?
Baik, baik Pak Tukul. Tadi Darwanti kan? Darwati. Darwati. Ini kan Darwanto. Namanya sama. Beda ada. Vega Darwanti, ini Dewi Darwati. Darwati. Untuk Ibu Darwati dulu nih. Darwati yang mana Ibu Darwati? Oh, udah dipanggil Ibu dan Mbak Mbak kali, ya? Mbak. Mbak, ini tadi Ibu tulisannya. Salah nih laptopnya. Nggak melihat casingnya sih. Ember. Bisa tolong ceritakan awal mulanya dirimu bisa berkuliah di sela-sela pekerjaan kamu sebagai asisten rumah tangga yang lulus sarjana dengan predikat kumlot. Monggo. Dari SMA dulu, lulusan SMA. Ceritaan dari TK juga kan? Ini lagi mau dijelasin. Dari SMA dulu, dari SMA. Saya lulus SMA itu tahun 2010. 2010 setelah saya lulus ditawarin sama kepala sekolah saya suruh kerja di Jakarta di Bintaro itu ikut anaknya di toko susu sama di rumah tangga. Saya di sana cuma sekitar 1 minggu, saya ndak betah, saya pulang ke Blora lagi. Blora. Sama rumahnya Tresna deket nggak? Terkenal sate Tresna Blora. Deketnya sama Sumsumnya aja dikasih pipa suling. Terus Blora. deketnya sama Gua Cerawang tuh. Oh, Gua Terawang saya datangin itu. Iya. Gua keren itu gua pewayangan sejarahnya Subali dan Sugriwa di situ. Iya, Apa deket saya? sama Terus? situ. Terus setelah saya sekitar 2 minggu di rumah, saya kerja di toko itu di penjual es Di campur Jakarta, di di Blora? Kunduran. Es doer apa emang es doer? Es doger. Es doger. Berarti ngomongin saya. Iya. Itu sejarahnya es doger itu yang sebuah doger. Ini bikin persoalan ini. Iya. Es ya, jualan es lah. Gak usah dibahas es apa lah ya. Sekitar 3 minggu saya izin keluar mau pindah kerja. Mapan kamu tuh ya. Terus nggak apa-apa, bagus. Walinya ngajak raganya supaya nggak cocok kamu di sini. Terus Enggak, orangnya baik. Orangnya Saya- baik. Harganya oh, yang baik tapi kalau kamu nggak kelihatan ya gimana? Terus. Iya lah, masih labil mas. itu kan apa di situ terus saya kan ditawarin di tempatnya Dokter Leli itu sama yang di Kunduran itu yang satunya. Lah terus saya pindah ke Dokter Leli itu sejak tanggal 16 Agustus 2010. Oh sampai Sampai saat ini. sekarang. Sampai sekarang. Cocok ya. Pak lihat Bu Leli ini mirip Susi istri saya ya. Jauh apa? Jauh dekat 250 itu. Mirip istri saya Bu Leli. Kalau udah pakai hijab ini kayak ada yang kayak golep main golep itu hijab. Balik baik. Untuk Ibu Leli ini, seperti apa sih tanggapan Ibu ketika mendengar asisten rumah tangganya ingin berkuliah? Apa nggak takut pekerjaan terbelengkai? Terbengkalai. Nah itu kayak teman-teman saya, teman-teman. Bali. Makasih Mas Tukul. Saya Sama-sama. Saya sedang jauh-jauh loh ini dari Kunduran loh ini loh. Kunduran trek loh. Jangan lihat ibunya itu lembut. Iya. Betul lembut. tapi saya ngefans sama Mas Tukul. Mana makasih. Aku juga ngefans sama Bu Leli. Ya udah, ibu mungkin kalau ngefans mungkin langsung mau dicetak giginya bu. Cetak tambah lagi 102 gigi saya Bu. Mau cetak gigi dokter gigi. Monggo terus. Jadi Mbak Darwati Iya. ikut saya kurang lebih 5 tahun. Subhanallah. 5 tahun Iya. karena saya bekerja sibuk, Bapak sibuk, jadi saya membutuhkan orang untuk membantu di rumah. Nggih. Jadi saya anggap seperti keluarga. Iya. Ya salah satu strategi supaya kerasan di rumah, kebetulan dia mau kuliah,
saya izinkan untuk kuliah. Subhanallah. Asal bisa membagi waktu antara pekerjaan di rumah dengan kuliah. Karena kuliahnya sore, jadi pekerjaan di rumah sudah selesai, Mas Tukul. Subhanallah. Mang, terkenal Bu Leli orangnya baik banget. Alhamdulillah hasil kebaikannya sudah terlihat kan. Mas, Boy jangan ngeledek. Kembali kan? Sebentar ya Mbak. Sebentar ya Mbak Duma ya, Mas Soni dan Pak Yan. Untuk Mbak Darwati lah. Bagaimana sih caranya dirimu membagi waktu antara pekerjaan dan perkuliahan nih monggo? Ketika saya kerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan saya dulu, baru saya berangkat kuliah. Kan Kerjaannya apa aja tuh yang dilakukan biasanya? Biasanya pagi nyapu, ngepel, terus nungguin bapak ibu berangkat kerja sambil nyuci, terus selesai itu baru belanja, habis itu masak. Udah Terus masak baru berangkat Toyo. Iya. Biasanya ngepelnya sehari berapa kali? Satu kali. Satu kali. Satu hari? Satu kali. Tuh dengerin tuh. Lu aja ngepel kalau nggak diliatin nggak ngepel. Ini kerja pengennya diliatin. Biar seolah-olah ini aku kerja. Kalau dilihat orang, dilihat saya tuh kenceng. Tapi kalau aku udah pergi enggak, Nah, kembali ke benang merah sekarang. Jadi dirimu itu ya, kamu lakukan tiap hari seperti itu? Iya. Luar biasa. Pulang kuliah jam berapa, Mbak? Nggak pasti Mbak, kalau kadang kan berangkat pagi, kadang kan berangkat siang, sore kayak gitu. Biasanya kalau kuliahnya sore, pulangnya sampai rumah jam berapa? Ya kan saya kadang nginep di tempatnya anaknya ibu ini, di Semarang. Kalau udah Semarang Kak Tukul? Semarangnya Semarang. Ledek ya Bu. Semarang mau mampir di rumah saya. Iya, mau mampir. Semarang Tanggaan. Di dekat rumah Jenengan sakit. kok ayu banget toh. Ayu. Yang rayu. Balik kan. Mbak Darwati. Kabah. Tak sunat lagi loh kamu loh. Baru kemarin ikut sunat masal. Mbak Darwati. Bentar ya Mbak Duma ya. Sabar ya. Tiduran dulu di mas. Kabarnya dirimu akan mendaftar kembali untuk berkuliah S2. Sinetron. Ini kumlotnya nilainya bagus, paling tidak kan ada dapat beasiswa atau dimudahkan untuk masuk ke kampus yang ternama lah. Apa? Monggo silakan. Ya rencana saya mau daftar di S2 di Undip itu. Subhanallah. Universitas di Ponorogo itu ya? Dapat undangan. Itu rektornya sama saya CS. Dari Dulu sahabat saya zaman dulu tuh Pak Muladi juga CS sama saya, apalagi di Lemana juga saya ngambil reguler di Crack 25 saya cepet banget. Terus aku PPRA 246 saya juga. Luar biasa. Saya doakan diterima. Udah daftar belum? Baru mau daftar. Udah. Tapi gimana? Sepertinya diterima atau? Ya, itu kan semoga aja diterima. Biasanya kalau nilai bagus itu kan akan dicari kan biasanya. Mau doanya Pak? Ya pastinya. Pikirnya pohon apa nih? Mohon maaf lagi dengan sesar. Doa, minta doa. Mau doain. Oh, mau digituin kali tadi Mas, biar masuk Ya S2. kita doakan ya. Kabul seperti Mbak Duma dan semua yang di sini sukses semua. Ini kan tempatnya orang bahagia. Bukan mata itu tidak ada orang cemberut, adanya tertawa. Kalau cemberut itu ditulis di situ ya, cemberut dilarang masuk. Dompet aja dilihat, kalau tertawa baru boleh masuk. Untuk Mas Oni.
Ada keinginan nggak untuk meneruskan kuliah S2 atau membuat sekolah daber nih, monggo? Waktu itu sih selesai S1 ada keinginan pengen langsung S2, cuman mungkin waktu dan ini tadi takut ngejedang lagi. Takut ngejedang, akhirnya ya S1 aja lah cukup. S1 nasi 2 sama teh manis 3. Pekerjaan lama diinget-inget. Layan dong, Mas. Coba dabernya yang biasa sering di apa di dabernya TV. apa, suaranya seperti apa? Sinchan. Sinchan. Kalau aku nih ya, cukup S1 ada Mas Tukul. Nah, Iya. Coba Duma bekerja menjadi petugas kebersihan selama 1,5 tahun. Dirimu pernah nggak merasa malu dengan pekerjaanmu, monggo? Sebenarnya di stasiun itu baru sekitar 4 bulan di SOS, Pak. Di railing kemarin ada PT lain, dan sekarang saya bekerja di SOS. Kebetulan teman-teman SOS dan atasan saya datang ke saya. Ada atasannya, terima kasih Pak. Yang mana atasan Mbak Duma? Berdiri nggak apa-apa? Ya, ya luar biasa. Kembali ke les. To all my guests, semua bintang tamu. Dengan kisah hidup yang kalian jalani, ada tips untuk pemirsa di rumah nggak agar pantang menyerah dalam hidup? Monggo dari Mbak Duma ke kamera yang nyala, kalau nggak kuat angkat tangan. Monggo. Tipsnya itu adalah percaya diri. Kalau misalnya ada cita-cita itu harus berkomitmen saya bisa untuk mencapai-capainya gitu. Nggak usah malu lah dengan pekerjaan apa-apa, yang penting halal gitu, Mas. Oh nih, monggo kamera. Kalau menurutku sih niat, utamakan niat. Kalau niat dengan tekad bulat, insya Allah jalannya pasti akan lancar dengan ridha Allah. Amin. Monggo Pak Ian, ke kamera, nggak apa-apa. Ya mungkin kalau dari saya sih semua pekerjaan itu mulia, Pak. Iya. Jadi nggak ada pekerjaan yang tidak mulia. Setuju saya. Yang penting kan kita mampu dan mempunyai integritas. Iya. Saya kira itu yang banyak di kita kurang. Jadi saya kira itu yang harus diperkuat. Luar. Setuju saya. Jadi dedikasi, prestasi dan kondite. Jangan kau harap atau mencari jabatan, tapi dedikasi, prestasi dan kondite kamu itu, kalau kamu lakukan semua tiga-tiga dengan tulus dan kepasrahan, nanti jabatan akan mencari kamu. Tapi kadang-kadang orang itu mesti dicari, aku harus menjadi kepala bagian penitipan sepeda. Itu penting, dedikasi nggak ada, prestasi apalagi. Konditenya aja tiap Jumat libur. Wah, di libur kejepit libur. Dapat jadi pemimpin apakah kamu nanti? Monggo kalau dari Mbak Darwati. Ke kamera yang sana. Yang penting semangat. Dah kita aja. Bikin berkualitas, semangat, fighting spirit, semangat juang. Ini malah senang setuju. Aku dari istri yang tercinta. istri siapa? Istrinya suaminya. Bilang dong. Ke kamera. Pesan untuk adik-adik semua, Ya, ibu-ibu. baik laki-laki mau perempuan, kalau ada kesempatan raih ilmu setinggi-tingginya. Di mana ada kemauan pasti akan tercapai, dan percaya diri, kita mempunyai tekad tidak mau kalah dari yang lain. Kita pasti mampu ya dalam setiap pekerjaan, apalagi mencari ilmu. Laki-laki perempuan harus, zaman sekarang laki perempuan harus sama-sama pintar. Ya, itu saja, Pak. Mas, jangan diledek, Mas. Jadi pokoknya semangat terus. Mas, mungkin sebelumnya langsung ada yang mau bertanya. Mah, curhat dong, Mah. Apaan sih? Mungkin Vega akan memberi tipsnya ke kamera. Iya, itu Mas. Ini Vega kayak apa dulu, kesini datang aja garuk-garuk gatel.
Datang ke studio gatal-gatal. Kena bedak di make upin sama itu bagian make up itu gatal-gatal nggak cocok sama kulitnya. Sekarang kalau make up kalau nggak bakar kemenyan dia. Enak aja. Nah pemirsa, care and share seperti apa lagi yang akan diberikan oleh bintang tamu saya yang sangat luar biasa dan penonton sangat luar biasa. Saya mau menang, tetap berikan Oke Mas, bukan Pak. Kembali ke pemirsa. Kehidupan adalah pelajaran yang kita pelajari tanpa henti. Tetaplah berusaha untuk mencapai cita-cita dan janganlah pernah untuk menyerah apapun keadaannya. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Oni Sarial, Duma Mariana, Mbak Darmati, Bu Leri Astati, dan Bapak Peter Yan. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah Makmur Studio. Saya hanya Saskiding, sekolah tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus yang kurang berkenan jadi ambil tontonan bukan mata. Senel, darah, bukit, maaf.